Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Nartias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Cop yang tayang di bioskop pada 2 Agustus 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang penipu misterius. Dia mencuri identitas seorang koki demi menjadi juru masak di kediaman Jay Horton yang merupakan seorang jurnalis kaya raya yang mengisolasi keluarganya di luar negeri. Si penipu ini menjadi sosok koki nakal. Dia sebagai pelayan telah memimpin pemberontakan terhadap keluarga Jay yang secara otomatis meruntuhkan dunia dan citra Jay Horton. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Ceritanya pada tahun 1918, masa Perang Dunia Pertama, saat itu bersamaan dilandanya epidemi influenza. Bahkan wabah itu menelan korban lebih banyak daripada korban perang. Sedangkan Presiden Amerika terfokus pada perang di Eropa dan pemerintah malah mengancam akan memenjarakan jurnalis yang melaporkan korban flu dari Spanyol. Dan ini adalah salah satu jurnalis yang terkenal vokal dan berani. Dia J.C. Horton yang selalu membuat berita secara progresif, mewakili para imigran berwarna yang tak bersuara, rakyat yang miskin terpinggirkan, mereka terlupakan atas dampak penutupan karena pandemi di Amerika Serikat. Selain itu, dia juga mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan para pekerja di rumahnya. Dia berencana akan mendonasikan rumah megahnya untuk kepentingan umum. Bahkan saking idealisnya, dia juga mengungkap bisnis pengolahan daging milik ayahnya yang merupakan darah dagingnya sendiri. Dan inilah sosok penipu yang merebut paksa identitas koki pemilik sebuah kedai. Hari itu adalah hari nahas baginya. Dia tampak sudah tak berdaya. Entah bagaimana si penipu ini tahu rencana si koki akan menjadi juru masak di rumah seorang yang kaya raya. Setelah meyakini si koki sudah tak bernyawa, si penipu ini membuang jenazah si koki ke tumpukan jenazah korban pandemi. Tanpa dia ketahui, ada seorang yang menyaksikan aksinya dari kejauhan. Ini adalah Julie, istrinya Jay. Mereka berencana merekrut seorang koki bernama Floyd Monk untuk juru masak di rumah megahnya. Karena Jay mengisolasi keluarga kecilnya dari wabah, mereka pun tinggal di perkebunan terpencil tepi pantai. Keluarga Horton ini menganut pola makan vegetarian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka mengandalkan hasil panen dari perkebunannya. Dengan merapihkan kumis dan sedikit menggosok fotonya, si penipu ini sedikit serupa dengan penampilan di foto. Berbekal selembar surat yang Koki Mong tinggalkan, akhirnya si penipu tiba di rumah mewah dan megah. Perkebunan yang luas di tepi pantai. Ya, rumah megah ini milik Tuan J.C. Horton. Karena tampak asing, Mong ditegur langsung oleh staf di sana. Dengan percaya diri, dia mengaku datang sebagai koki baru sambil menunjukkan identitasnya. Jadi, di rumah megah ini ada 3 orang asisten. Pertama ada Miss Catherine, kedua Ibu Tidwell, dan ketiga Bapak Kaan. Singkat cerita, Mong langsung diterima. Sebelum mulai bekerja, Catherine menjelaskan segala aturan yang keluarga Horton terapkan dan harus diikuti oleh seluruh staf. Selain itu, keluarga Horton juga menuntut isolasi mutlak dan mereka tidak tinggal satu atap dengan keluarga Horton. Khusus para asisten, mereka tinggal di rumah terpisah yang berada jauh di bawah gedung megah itu. Kemudian Catherine menunjukkan kamar tidur untuk Mong. Saat makan malam, Catherine mengenalkan Mong pada keluarga Horton dan langsung menyajikan hidangan hasil tangannya. Sebenarnya di sana Mong sudah tampak berani. Dia menunjukkan cara bicara yang sedikit lancang, yang berdalih dia ngefans pada Tuan Jay Horton. Dan saat Jay bertanya tentang pengalaman Mong di restoran mana saja dia bergabung, Mong ini dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya memiliki warung sederhana yang tidak banyak orang tahu. Dan karena dampak pandemi, dia harus menutup warungnya, yang membuat Jay merasa bersalah dan iba mendengarnya. Saat mencicipi hidangan yang dibuat Mong, mereka langsung jatuh cinta. Di rumah para asisten, mereka juga sedang menikmati makan malamnya. Di sana Mong mengeluh hanya makan sayuran dan tidak bisa makan daging.
Di kesempatan itu, Catherine yang sudah merasa ganjil pada Mong sedikit menjelaskan bahwa di sana mereka mengikuti kebiasaan majikannya yang menganut vegetarian. Jadi sebagai pekerja, Mong gak usah banyak mengeluh. Juga jangan berani macam-macam dengan keluarga Horton. Keluarga Horton ini tidak makan daging. Itu karena Jay memiliki hati yang tulus dan baik hati, hingga binatang saja tidak berani dia sakiti. Di suatu pagi, Mong sedang bermain dengan Tom dan Molly, ditemani Ibu Tidwell. Tiba-tiba Catherine datang memaki Mong. Dia menemukan sebuah jamur liar di dapur, karena jamur itu akan membuat mual jika dikonsumsi. Dengan polos, Mong berlagak tak mengerti. Mr. Monk, keep yourself to the kitchen while you're inside this house. This'll all make you sick as a parrot, but this... And this is not a riverboat casino. Let's get ahead of the morning crowd. Di pagi hari berikutnya, Catherine dan Tuan Kan pulang dari pasar. Di sana terjadi kepanikan dampak pandemi. Orang-orang di pasar telah mengosongkan toko. Mereka semua menimbun makanan, rela bertarung seperti hewan liar. Dan salah satunya telah merebut belanjaan persediaan makanan yang dipegang Catherine hingga Catherine terluka. Jay memutuskan bahwa mulai sekarang yang pergi ke pasar adalah Mong dan Kaan. Malamnya koki nakal itu sedang santai sambil bermain harmonika, dan ternyata dia telah mencuri sebotol minuman milik Jay yang mengagetkan Tuan Kan dan Ibu Tidwell. Mereka minta Mong segera mengembalikan botol minumannya atau mereka akan kehilangan pekerjaan. Namun Mong merasa berhak untuk menghangatkan tubuhnya, dan di saat itulah dia membangkitkan Tuan Kan dan Ibu Tidwell untuk memberontak dan mengambil alih rumah besar yang memiliki belasan kamar di sana. Awalnya mereka sempat menolak karena merasa sudah diperlakukan sangat baik oleh Jay, bahkan lebih baik dari kebanyakan majikan di luar sana. Namun Mong meyakinkan bahwa di kondisi pandemi ini mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Horton. Sebagai contoh, kejadian tadi pagi di pasar yang melukai Catherine. Mereka sudah banyak berkorban, rela terisolasi di sebuah rumah besar di pulau terpencil selama waktu yang tidak dapat ditentukan. Tuan Kaan dan Ibu Tidwell hanya terdiam. Kemudian Mong mengungkapkan bahwa dia berencana akan minta naik gaji berlipat dan minta pindah ke salah satu kamar di rumah utama sebagai jaminan kesejahteraan hidup di tengah pandemi. Akhirnya mereka berdua setuju sambil menikmati minumannya bersama. Seperti sebelumnya, di pagi buta, Mong kembali mencari jamur beracun ke hutan. Kemudian, dia membuat hidangan khusus untuk Catherine. Hingga saat Catherine menyajikan sarapan, Catherine merasa pusing, pandangannya pun kabur. Dan berakhir, dia tepat di wajah Jay. Chartered you a boat to take you to the finest doctor in the city. I think it's gonna do it, Brian. Absolutely, yes. I have no idea. It's just I will be gibberish. fine. She got that flu from Spain. Esoknya Mong membangunkan Jay yang sedang istirahat dengan suara lantang hingga mengejutkannya. Di sana Mong mengantarkan kedua rekannya untuk menghadap Jay, meminta kenaikan gaji dan fasilitas. Dengan suara terbata, Tuan Kaan memberanikan diri. We have been putting our lives at risk, you see, and And that's the servants' quarters. On additional chores and raises, only fair. Well, it's no longer satisfactory. double. It's not safe. I will double your wages. Thank you, sir. Malamnya mereka bertiga pindah rumah. Jay merasa ganjil pada Mong, namun Julie merasa permintaan mereka sah-sah saja. Juga tentang Mong, Julie merasa tidak ada yang aneh. Di pagi harinya, Tuan Kaan menikmati fasilitas di rumah baru. Dia berendam sambil bernyanyi. Kemudian Jay bersiap akan berenang, namun tiba-tiba... But the rules of this house still remain the same. The pool is never to be used by staff. membuat Jay kecewa dan marah besar. Segera Jay bergegas pergi dan memerintahkan Mong keluar dari kolamnya. Malamnya para asisten semakin berani. Mereka menggunakan ruang keluarga untuk bermain kartu, minum-minum sambil menyalakan musik. Mendengar kegaduhan, Julie mengendap, menghampiri, kemudian menegur mereka. Tuan Kaan dan Ibu Tidwell terkejut, namun ternyata... I'll pretend I didn't see anything. Damien? Di sisi lain, malam itu Jay dibangunkan suara dering telepon. Ternyata Catherine yang bicara. Dia mengabarkan bahwa dirinya tidak terinfeksi, melainkan dia keracunan makanan yang diberikan Mong. Namun sekarang kondisinya sudah kembali sehat. Mendengar kabar dari Catherine, Jay merasa lega. Namun di sisi lain, dia merasa harus hati-hati karena sang istri sudah terpengaruh dan berada di pihak Mong.
Saat dia berusaha menjelaskan pada Julie, Julie malah merasa itu konyol dan membela Mong. Paginya, sementara Mong dan Tuan Kaan pergi ke pasar dan menjemput Catherine di pelabuhan feri, Ibu Tidwell mengabarkan bahwa koran dan pos hari itu tidak datang. Kemudian tak lama, Mong dan Tuan Kaan datang dan mengabarkan bahwa pemerintah menutup pelabuhan feri, kantor pos juga pasar karena pandemi. Lalu di kejauhan terdengar suara tembakan. Mendengar itu, Tuan Kaan menjelaskan bahwa sekarang pemerintah juga mencabut larangan berburu agar tidak ada yang kelaparan. Mendengar penjelasan Tuan Kaan membuat Jay panik. Dia segera menghubungi wali kota. Di saat makan siang, Jay memberitahu keluarganya bahwa dia akan memecat Mong. Namun, Julie keberatan karena kondisinya tidak tepat. Pelabuhan dan hotel tutup, dia khawatir kemana Mong akan pergi jika dipecat. Kemudian tiba-tiba Mong datang menyajikan makanan. Di sana dia menyarankan Jay untuk berburu. Sambil tersenyum, Jay jelas menolak saran Mong. Kemudian, dengan percaya diri dia menyatakan bersedia berburu menggantikan tugas Jay yang tidak berani mengotori tangannya. Lalu Mong menyarankan memancing, yang disambut gembira oleh Tom dan Molly, membuat Jay menggebrak meja. Dia merasa keputusannya telah dilanggar secara tidak sopan oleh Mong. Dia menegaskan bahwa di rumah ini tidak akan pernah ada pengambilan nyawa secara paksa. Namun Julie membela Mong yang membuat dia tambah besar kepala. Saat malam tiba, kediaman keluarga Horton didatangi 2 orang. Mereka sedang berusaha mengambil persediaan makanan. Jay berusaha menegurnya secara baik-baik, namun salah satu dari mereka malah memukul Jay. Paginya, Sheriff datang. Jay menjelaskan bahwa kejadian semalam itu hanya hal kecil. Para pencuri itu hanya sedang berusaha karena kondisi kelaparan, dan Jay memakluminya. Ternyata, Sheriff datang bukan karena itu. Dia datang karena ada masalah lain yang lebih penting. Sheriff menunjukkan sebuah foto seorang korban pembunuhan, namun belum teridentifikasi. Seorang gelandangan menyaksikan si pembunuh itu telah membuang mayatnya. Kemudian mengikutinya, ternyata si pembunuh itu naik feri menuju ke pulau ini. Dia menggunakan sepatu mokasin, topi koyote. Sheriff menyarankan untuk berhati-hati. Sheriff juga berjanji jika pelabuhan feri sudah beroperasi, dia akan minta sketsa pembunuhnya segera. Malamnya, Mong segera mengubur barang bukti yang dia gunakan, baju, topi, juga sepatu. Saat sarapan, Molly merebut makanan milik Tom. Terpaksa, Julie memberikan makanannya untuk Tom. Jay berjanji akan mendapatkan lebih banyak lagi makanan. Tiba-tiba, Mong datang menawarkan steak yang enak dan juicy sambil membawa peralatan berburu, membuat Jay meradang. Namun Mong berdalih, semua ini dia lakukan atas perintah Julie. Mendengar ungkapan Mong, Julie sempat kebingungan. Namun dia mengungkapkan bahwa anak-anak butuh nutrisi untuk kebutuhannya. Mong lagi-lagi berusaha jadi pahlawan. Dia hanya butuh perintah, dan jika Jay tidak sanggup memberi makan istri dan kedua anaknya, dia bersedia melakukannya. Mendengar ungkapan Mong di hadapan keluarganya, Jay merasa terhina. Sebagai suami dan ayah, dia harus bisa memberi makan istri dan kedua anaknya. Kemudian, dia bergegas pergi. Di hutan, Jay berusaha mencari buruannya. Saat melihat seekor rusa di hadapannya, perlahan Jay membidiknya. Namun saat mau menarik pelatuknya, hati Tuan Horton tak tega menyakiti rusa itu. Kemudian dia mengurungkan niatnya. Dia merasa dilema dan sedih. Kemudian saat makan malam, semua berkumpul. Mong mengarang cerita bahwa Jay adalah pria sejati, suami dan ayah yang hebat. Dengan bangga, Mong mempersembahkan rusaknya, membuat Tom dan Molly bangga, lalu berlari memeluk si ayah. Begitupun dengan Julie, yang terharu melihat suaminya. Jay hanya terdiam menatap Mong. Namun saat makan malam, semua menikmati steaknya. Jay hanya menikmati sepiring nasi, kemudian bersulang untuk merayakan keberhasilan Jay. Hingga malamnya, Julie menyerang suaminya. Sebagai bentuk terima kasihnya sudah ngasih makanan enak malam itu. Namun tiba-tiba dia mendengar suara gaduh di kolam renangnya. Ternyata Mong berada di sana. Segera dia menegur dan mengusirnya. Namun Mong malah mengabaikannya. Get the hell out of my pool. I go, the rest of your staff's gonna walk with me. Seems to me you're the one that's fired. Dishes, watching your own children, you're fired. How dare you speak to me like that?
Jay segera menghubungi agensi untuk komplain soal perilaku stafnya yang dikirim untuknya, yang merupakan seorang pemberontak yang nyaris menghancurkan keluarga, mempengaruhi asisten yang lain, bahkan tak segan melukainya. Si agensi siap mengganti stafnya jika pelabuhan sudah beroperasi. Jay tak bisa menunggu lagi karena dia yakin Mong sedang merencanakan sesuatu. Paginya, Julie dan anak-anak sudah rapi. Mereka sangat antusias berencana ingin melihat langsung ayahnya berburu. Dengan tegas, Jay menolak dengan alasan tidak ingin memberikan contoh tidak baik untuk Molly dan Tom, dan seketika membuat mereka kecewa. Tak lama, telepon berdering. Saat Jay bicara di telepon, Mong berbisik pada Julie untuk membawa anak-anak memancing, seolah dia kembali menyelamatkan Jay dari desakan keluarganya yang ingin melihatnya berburu. Segera mereka pergi. Saat berburu, Jay berusaha belajar menembak, namun dia tak dapat melakukannya. Setelah lama berkeliling di hutan, tak lama Jay menemukan seekor rusa yang sudah dieksekusi oleh Mong di sana. Menyaksikan itu, hati Jay yang lembut merasa tersentuh atas perhatian Mong, mulai merasa tertolong oleh Mong yang berusaha menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Saat makan bersama, Jay mendapatkan telepon. Lalu, saat Julie sedang bercengkerama dengan Mong dan anak-anak sedang bermain dengan Tuan Khan dan Ibu Titwell, tiba-tiba Jay datang dalam kondisi mabuk berat hingga dia terjatuh, lalu berenang dengan kondisi tidak berpakaian, disaksikan oleh para staf dan kedua anaknya. Saat kondisi sudah sadar, Jay bicara dengan Julie. Ternyata Jay diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, membuatnya putus asa. Namun Julie berjanji akan membantu Jay menemukan jalan kembali. Jay merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya, hingga orang kantornya tahu semua gerak-geriknya. Dan semua kekacauan ini dimulai semenjak Mong datang. Kemudian dia teringat ucapan Mong tempo hari di kolam renang bahwa dia akan memecat Jay. Jay segera pergi menggeledah kamar Mong. Di sana dia menemukan sesuatu. Segera Jay menemui Julie. Jay berusaha menjelaskan bahwa Mong bukan Floyd Mong dan dia bukan koki. Namun Julie malah tak percaya pada suaminya. Foto yang Jay temukan itu adalah foto Mong zaman dulu. Semua orang bisa berubah oleh waktu. Mereka malah berdebat menyalahkan Jay. Lalu Julie meminta Jay mengembalikan fotonya, kemudian meninggalkan Jay. Esoknya Jay menemui Mong di hutan. Jay memohon pada Mong untuk menghentikan sandiwaranya. Jay memberikan sejumlah uang pada Mong dan menyuruhnya pergi. Malamnya, saat sedang berkumpul, Mong tiba-tiba muncul dan mengaku telah dipecat oleh Jay. Namun dia tidak mau pergi karena sangat mengkhawatirkan kondisi keluarga Horton. Mong mengaku bahwa antara Jay dan dirinya telah melakukan kesepakatan untuk membohongi keluarga agar Jay tampak hebat. Namun nyatanya dirinya lah yang melakukan pemburuan itu. Lalu tadi siang dia diberi sejumlah uang untuk pergi, membuat Julie kecewa. Segera Jay mengusir Mong. Dengan penuh emosi berusaha menghajar Mong, namun Julie menghadangnya, kemudian mengusir Jay dari rumah. Dengan kondisi hujan deras, Jay keluar menuju ke rumah asisten di bawah. Di sana dia mencari sisa makanan dan tiba-tiba telepon berdering. Telepon dari agensi yang mengabarkan bahwa staf yang dipesan Jay, seorang koki bernama Floyd Mong, nyatanya telah tewas dibunuh. Segera dia memutuskan sambungan teleponnya dan segera menghubungi serif. Namun tiba-tiba sambungan telepon terputus dan listrik pun padam. Esoknya, Jay drop karena kehujanan. Dia demam dan menggigil. Julie yang merasa khawatir membawakan sepotong daging, namun Jay menolaknya. Mong memperkeruh keadaan. Dia meyakini bahwa Jay telah terpapar dan menyuruh Julie pergi. Khawatir Julie menularkannya pada anak-anak, segera Julie pergi. Di saat berdua, Mong mengancam Jay, membuat Jay menangis ketakutan. Dia mengaku tidak pernah membunuh siapapun. Mong yang asli itu bundir saat dia datang ke warungnya karena pemerintah menutup satu-satunya tempat usaha dia, membuat dia putus asa. Mengetahui Mong ada pekerjaan di sini, maka dia menggantikannya. Namun Jay merasa Mong telah mengambil semua miliknya, keluarga, rumah, dan mata pencahariannya. Bahkan sepatunya, membuat Jay tertawa. Jay menegaskan bahwa semua akan kembali lagi. Listrik akan kembali menyala, toko, pasar, dan pelabuhan akan kembali beroperasi. Peradaban akan kembali dan fantasinya akan segera berakhir. Mendengar ungkapan Jay, Mong menyekap Jay di kamar lalu melemparkan sepotong daging ke lantai, kemudian pergi. Malamnya, Jay melihat dari jendela. Dia menyaksikan keluarganya sedang berpesta di atas. Terdengar suara Molly, Tom, dan Julie bersukacita tanpa dirinya. Saat sudah larut, Mong masuk ke kamar majikannya, lalu menemani istri majikannya itu tidur.
Jay yang tidak berdaya melihat sepotong daging di lantai. Segera dia meraihnya, lalu memakannya agar kembali bertenaga dan kembali pulih. Tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata serif datang mengabarkan bahwa mulai besok semua akan kembali beroperasi, termasuk pelabuhan feri. Tak lupa Julie meminta bantuan serif untuk membawa suaminya ke dokter. Dengan senang hati, serif siap membantunya. Segera Julie turun dan mengantar serif ke tempat Jay. Mong bersantai di balkon kamar, lalu dia dikejutkan dengan kedatangan Jay di belakangnya yang sedang memainkan harmonika milik Mong, kemudian mengeksekusinya hingga Mong terjatuh. Segera Jay mengambil pipa cangklong, memakai jubah, dan memakai sandal miliknya, kemudian bercermin sambil merapihkan dirinya. Mr. Horton, you need to come out now or I will need to come in. Good evening, Sheriff. He murdered a cook named Floyd Monk and tried to kill me. That is the man you're after. Di pagi hari yang cerah, tampak ada asisten baru yang sedang membersihkan halaman. Tuan Kaan dan Ibu Tidwell melangkah pergi membawa kopernya. Kali ini nama Jay terpampang di surat kabar atas penghargaan penyelamat keluarga. Jay kembali berkarya sebagai jurnalis, juga akan mencalonkan diri sebagai gubernur, membuat Julie bangga. Saat makan bersama, Catherine kembali menyajikan makanan untuk keluarga Horton. Tak lama, asisten barunya menghampiri Julie. Dia menyerahkan sebuah surat yang dia temukan di kamar bekas Mong. Setelah Julie baca, ternyata itu adalah surat yang koki Floyd Mong tulis sebelum dia bundir. Segera Julie menunjukkannya pada Jay. Setelah Jay membacanya, mereka terdiam, kemudian saling menatap. Apa kesalahannya? Tanya Julie. Julie kembali ke tempatnya. Jay hanya terdiam menatap tajam Julie. Semua kembali, Ucap Jay lirih. Ya, kita kembali. Jawab Julie. Kemudian Jay menikmati potongan dagingnya. Dan film pun berakhir. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Menurut kalian apa kesalahan si Mong? Yuk ungkapkan di komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. with